Kisah yang akan saya sampaikan ini merupakan kisah kriminal yang pernah terjadi dan pemberitaannya juga pernah dimuat di berbagai macam platform media. Dan kisah yang akan saya sampaikan ini adalah rangkuman dari pemberitaan-pemberitaan tersebut, serta linknya akan saya sematkan di bawah. Seorang istri yang bertempat tinggal di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuansing, Riau, sudah sebulan ini dilanda sebuah kegalauan yang mendalam. Dikarenakan selama 30 hari belakangan ini, ia disibukkan untuk mencari keberadaan sang suami. Iya, suaminya tidak pulang berhari-hari, bahkan sudah 1 bulan. Iwan si suami tidak menampakkan batang hidungnya. Delima sang istri tidak pernah menyisakan 1 detiknya untuk tidak memikirkan di mana sang suami Iwan berada. Delima sudah pernah bertanya kepada sanak saudara yang tinggal di sekitar ia tinggal. Ia pun juga pernah mencari-cari suaminya hingga ke desa sebelah. Namun ia tidak juga menemukan titik terang. Dalam kegundahan, Delima kemudian menemukan sebuah harapan tatkala ketika ia melihat ponsel yang sepertinya mirip dengan ponsel milik sang suami saat itu. Barang tersebut sedang dipakai oleh kakak kandungnya, dan yang kebetulan juga kakak kandungnya juga tinggal tak jauh dari tempat ia tinggal. Dari penemuan ponsel tersebut, membawa Delima kemudian melaporkan hilangnya sang suami, di mana ia juga melaporkan bahwa ponsel yang diduga milik sang suami sedang berada di tangan kakak kandungnya kepada bapak polisi. Dan dari sinilah terkuak misteri hilangnya Iwan yang dikabarkan menghilang sejak 30 hari yang lalu. Dan yang membuat semakin miris, bapak polisi dan kawan-kawan yang melakukan olah TKP menemukan bahwa Iwan yang menghilang 30 hari itu tubuhnya terpendam di dalam tanah, dan yang tersisa hanya serpihan-serpihan pipa-pipa putih. Ditemukan juga bagian-bagian tubuh yang telah menjadi abu alias mengabu, isyarat bahwa tubuh Iwan mengalami proses pembakaran. Apakah hilangnya nyawa Iwan wajar? Dan lalu siapa orang yang tega melakukan ini semua terhadap korban? Jadi begini. Di sebuah perkebunan sawit yang berada di Kecamatan Perawang, Siak, di siang itu seorang pekerja sawit meminjamkan sebuah ponselnya kepada seseorang yang bernama Iwan. Dalam percakapan yang tak lama kemudian berlangsung itu, tanpa disengaja, ponsel tersebut merekam segala percakapan yang dilakukan oleh Iwan kepada seseorang di seberang sana. Setelah pembicaraan tersebut selesai, kemudian Iwan memberikan ponsel tersebut kepada empunya yang bernama Baja Tulo. Baja terima ponselnya dan dia masukkan ke dalam kantungnya. Dan mereka kembali bekerja, memanen kelapa sawit. Di sela-sela waktu istirahatnya, kemudian Baja mengecek ponselnya. Dan tanpa disengaja, ia menemukan sebuah rekaman yang setelah dibuka rekaman tersebut adalah rekaman pembicaraan antara Iwan dan seseorang. Betapa kaget Baja ketika isi dalam pembicaraan tersebut, Baja mendapati bahwa Iwan berencana untuk menjual kedua anaknya kepada seseorang. Dan yang semakin membuatnya kaget adalah ketika Baja mengetahui bahwa Iwan akan menjual anaknya seharga 15 juta rupiah. Mengetahui hal tersebut, Baja naik pitam. Ia pun segera mengadukan hal tersebut kepada adiknya Delima, yang juga merupakan istri Iwan. Namun saat itu Delima tidak tahu menahu tentang masalah tersebut. Ia hanya bisa diam dan mengembalikan semua masalah ini yang terjadi kepada keduanya agar dapat diselesaikan dengan baik-baik, mengingat Baja dan Iwan adalah saudara ipar. Dan akhirnya masalah itu pun berakhir dan mereda, dan terucaplah kata maaf dari Iwan. Merasa khawatir atas keselamatan anak-anaknya, maka Baja pun memutuskan untuk pindah kerja. Saat itu Baja akhirnya memutuskan untuk pindah ke desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuansing, Riau. Di sana Baja kembali bekerja di sebuah perkebunan karet milik seorang pengusaha setempat. Di perkebunan karet tempat yang baru, Baja diberikan sebuah fasilitas tempat tinggal atau pondok sebagai tempat untuk bernaung. Pekerjaan sebagai penyadap karet pun ia tekuni demi menjaga agar kebutuhan dapur tetap terpenuhi. Beberapa minggu setelah Baja bekerja sebagai penyadap karet, Baja kemudian dikejutkan kembali dengan munculnya Iwan. Keterkejutan Baja semakin menjadi ketika ia mengetahui bahwa Iwan juga bekerja di tempat yang sama dengannya.
satu manajemen. Baja yang tahu akan hal tersebut sempat marah dan kesal. Namun kala itu, Baja berhasil nih untuk menahan amarahnya. Iwan dan keluarganya yang juga pindah diberikan juga sebuah fasilitas tempat tinggal atau pondok, di mana pondok di mana Iwan tinggal berjarak sekitar 300 meter dari pondok milik Baja. Kepindahan Baja yang disusul dengan Iwan inilah yang kemudian menimbulkan serangkaian pertikaian antara Iwan dan Baja. Bahkan Baja dan Iwan tidak segan-segan untuk saling hantam atas permasalahan sepele yang terjadi di antara mereka. Dan dari sinilah misteri hilangnya Iwan yang kemudian ditemukan 30 hari setelah ia menghilang bermula. Hari-hari yang dilalui oleh Baja kini dipenuhi dengan rasa was-was. Trauma jika anaknya betul-betul akan dijual oleh Iwan kembali muncul. Bayang-bayang itu selalu ada mengikuti Baja kemanapun ia pergi. Jadi mau gak mau, Baja melakukan perlindungan yang ekstra terhadap anak-anaknya tersebut. Suatu hari, di saat temper emosi mereka sedang meredah, Iwan kemudian mengajak Baja untuk bersama-sama minum tuak. Iwan yang mengajaknya dan Iwan pula lah yang akan membayarnya nanti. Merasa mendapat sebuah tawaran yang sulit untuk ditolak, kemudian tanpa ragu diterimalah ajakan tersebut. Mereka berdua lalu secara bersama-sama menuju warung yang menjual minuman tradisional tersebut. Mereka kemudian duduk dan tak lama kemudian pesanan pun datang. Dinikmatilah tegukan demi tegukan minuman tersebut. Singkat cerita, setelah dirasa cukup mabuk dan cukup banyak juga gelas-gelas tuak yang mereka sama-sama habiskan, secara mengejutkan Iwan menyuruh Baja untuk membayar tagihan tuak tersebut. Baja gak terima dong, karena kan awalnya Iwan bilang bahwa malam itu ia yang bayar tuak-tuaknya. Iwan yang juga dalam keadaan mabuk tidak terima juga penolakan dari Baja. Dan sudah tahu apa yang akan terjadi, baku hantam antar kedua ipar itu tidak bisa dihindarkan. Orang-orang yang tahu perkelahian tersebut sempat kesulitan untuk melerai dua petani karet tersebut yang sedang berkelahi. Keributan itu pun diketahui oleh sang istri yang tak lama kemudian Delima pun hadir untuk menjadi penengah antara Baja dan Iwan. Babak belur tentu, malu belum tentu. Ada pepatah bilang, menang jadi arang, kalah jadi abu. Keduanya pun berlalu dan pulang ke rumah masing-masing. Di saat itu, yang mereka dapatkan hanyalah luka-luka yang membiru. Beberapa minggu kemudian, rasa amarah dan kekesalan Baja memuncak pada hari itu. Pada hari Sabtu, tanggal 29 Januari tahun 2018. Di sore itu, seorang adik Baja yang lain yang bernama Rasali diajak oleh Iwan untuk kembali menuju warung tuak yang tujuannya adalah tentu untuk menikmati tegukan demi tegukan minuman keras tersebut. Singkat cerita, setelah keduanya selesai menikmati bergelas-gelas tuak, Iwan dan Rasali berboncengan kembali pulang. Dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Revo, Iwan yang kala itu membonceng, kemudian meminta Rasali untuk menghentikan sepeda motornya tepat di depan rumah atau pondok Baja. Saat itu, tepat jam 1 malam, dini hari. Tujuan Iwan untuk berhenti adalah ia ingin buang air kecil. Setelah selesai buang air kecil, secara tiba-tiba, Iwan kemudian meraih tuas gas sepeda motor. Dan sambil tertawa-tawa, Iwan pun menggas-gas sepeda motor tersebut, yang secara otomatis membuat teraungan sepeda motor itu terdengar hingga membuat Baja yang sedang tertidur menjadi kaget dan terbangun. Baja kemudian keluar dan memeriksa apa yang telah terjadi di malam itu. Dibantu dengan senter sebagai penerangan jalannya, saat itu kemudian Baja menemukan Iwan dan Rasali yang kala itu ia mendapati Iwan sedang menggas-gas sepeda motornya sambil tertawa-tawa. Baja yang marah kemudian segera berlalu menuju semak-semak yang terdapat di perkebunan karet itu. Di semak-semak, Baja pun menemukan sebuah dahan pohon karet dengan panjang kurang lebih 1 meter. Setelah mengambil benda tersebut, ia pun bergegas berlari menuju tempat di mana Iwan berada. Setelah dirasa cukup dekat dengan Iwan, Baja kemudian mendorong dada Iwan dengan kayu tersebut. Baja pun berkata, "Tidak ada perubahan kau, Iwan." Mendapati Iwan terjatuh, kemudian Baja memukulkan kayu itu ke tubuh Iwan. Namun kala itu, Iwan sempat menangkisnya. Tidak mau terus dihantam oleh kayu, Iwan kemudian bangkit dan berdiri dan sempat menendang Baja. Namun kala itu, tendangan Iwan meleset. 1 detik kemudian, ketika Iwan lengah, Iwan pun ambruk ketika
3 hantaman kayu itu menghajar kepala bagian belakangnya. Tumbangnya Iwan tidak disia-siakan oleh Baja untuk kembali menghujamkan kayu itu ke kepala, wajah, dan seluruh bagian tubuh Iwan tidak luput dari terjangan dan hujaman kayu tersebut. Hantaman kayu yang keras itu membuat Iwan diam, tidak bergerak. Sadar bahwa baru saja berhasil melumpuhkan targetnya, Baja kemudian memanggil Rasali, adiknya, yang tampaknya saat itu sedang terkaget-kaget mendapati sang kakak Baja berlaku kasar kepada iparnya sendiri. "Sini bantu aku, angkat tubuh ini," perintah Baja. Dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo milik Iwan, tubuh Iwan kemudian dinaikkan ke sepeda motor dan dibawa menuju pondok di mana Baja tinggal. Setelah sampai di pondok, tubuh Iwan kemudian dibaringkan ke tanah. Baja kemudian memeriksa Iwan. Ia cek nadinya, ia cek jalur nafasnya. Entah kala itu masih bernafas atau tidak. Dan secara tiba-tiba, Baja berdiri dan menyeret tubuh Iwan mendekati sebuah lubang yang biasa dipakainya untuk menampung hasil getah-getah karet. Letak lubang tersebut berada tepat di samping pondoknya. Setelah tubuh Iwan terbaring dekat lubang tersebut, Baja yang dibantu dengan Rasali kemudian mencari daun-daun kering, ranting-ranting pohon, serta apapun yang bisa dengan mudah tersulut si jago merah. Kemudian hasil pencarian kakak beradik itu mereka tumpuk tepat di atas tubuh Iwan yang sedang terbaring. Setelah menumpuk tubuh Iwan dengan daun-daun dan ranting-ranting kering, Baja kemudian mengambil satu botol air mineral kosong dan ia pun menuju sepeda motor milik Iwan. Ia buka keran bensinnya dan ia tampung bensinnya ke dalam botol tersebut. Setelah dirasa cukup, Baja kemudian menyiramkan bensin itu ke tumpukan daun-daun, ranting-ranting, dan tentu saja ke tubuh Iwan sang ipar. Dan dengan korek yang ia bawa, tak lama kemudian si jago merah pun melahap apapun yang ia temui tanpa kecuali tubuh Iwan yang tergolek saat itu. Api pun membesar dan Baja tidak mau begitu saja membiarkan api tersebut padam. Api pun akhirnya padam tatkala waktu menunjukkan jam 7 pagi. Ketika matahari telah menunjukkan dirinya, tubuh Iwan yang tersulut si jago merah berjam-jam itu saat itu hanya tersisa serpihan-serpihan kecil saja. Bagian terbesar dari serpihan itu adalah bagian kepala. Tak mau aksinya dilihat oleh banyak orang, kemudian Baja memasukkan serpihan-serpihan itu ke dalam lubang getah. Dan setelah itu, ia pendam tubuh Iwan dalam lubang getah itu. Setelah selesai dengan aksinya, Baja kemudian menemukan ponsel milik Iwan yang kemudian ia simpan. Dan sepeda motor Honda Revo milik Iwan ia sembunyikan di dalam lebatnya perkebunan. Selesai. 30 hari setelah hilangnya Iwan tidak membuat Delima patah arang. Dan ketika menemukan momentum di mana ia melihat ponsel sang suami berada di tangan kakaknya, barulah ia memberanikan diri untuk melaporkannya kepada Pak Polisi. Delima yang sudah melapor kaget bukan main ketika akhirnya Pak Polisi berhasil mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh Baja, sang kakak. Delima tidak bisa berkata apa-apa ketika serpihan-serpihan berupa pipa-pipa putih milik sang suami dievakuasi menggunakan kantong jenazah. Tangis pecah kala itu, pencariannya pun berakhir di lubang getah karet. Baja yang kemudian diinterogasi oleh Pak Polisi kemudian mengatakan alasan mengapa ia menghilangkan nyawa Iwan, sang ipar. Dan saat itu, Pak Polisi juga mendalami akuannya terkait kata-kata korban yang berniat untuk menjual kedua anaknya. Singkat cerita, setelah segala berkas pun rampung, Baja dan Rasali diseret ke meja hijau. Dalam pembacaan vonis yang dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, memvonis Baja dengan hukuman seumur hidup. Sedangkan Rasali divonis dengan hukuman 15 tahun penjara. Dan semoga ganjaran tersebut cukuplah untuk mengganjar segala kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku. Dan semoga juga keluarga korban diberikan hati yang lapang serta keikhlasan yang mendalam. Amin. Dan kisah ini pun berakhir.